Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Toko Dimar Elektronik yang menyediakan berbagai macam informasi dan juga rekomendasi produk-produk elektronik yang berkualitas ya. Nah, di depan saya sekarang udah ada Cosmos CRZ1031. Dia ini Magicom Mini ya, imut banget. Dari bodinya kita bisa lihat cukup sangat compact, bukan cukup lagi, sangat compact. Dan tentunya bisa dibawa kemana-mana. Ini adalah Cosmos yang fleksibel, yang bisa dibawa kemana-mana ketika kita berpergian, ya, piknik ataupun kita jalan-jalan bersama keluarga. Harusnya sih bawa ini, ya, supaya lebih mempermudah hidup kita, gitu kan. Si Cosmos CRZ1031 ini cocok buat siapa? Buat kita nih yang masih ngekos sampai hari ini, masih ngontrak nih sampai sekarang nih, ya kan. Cocok teman-teman ya, karena ukurannya yang mini sehingga tidak perlu kan biasanya kalau kita pakai Magicom besar untuk kapasitas masak yang kecil itu kan susah ngukurnya teman-teman ya. Nah, dengan adanya ini tentunya akan mempermudah kita ketika mau masak dalam volume kecil seperti itu ya, seperti setengah gelas ya kan, segelas ya, anak-anak kosan itu kan seperti itu ya. Jadi dibanding kita mau beli di luar gitu kan mahal, lebih baik kita ngumpulin duit buat beli si Cosmos kecil ini. Ya, itu lebih long term ya. Nah, terus di sini dia mempunyai 4 mode teman-teman ya. 4 mode itu apa aja? Yang pertama quick cook, ini adalah masak cepat. Kemudian ada mode cook saja dan bisa digunakan untuk merebus mie. Nah, ya, makanya cocok buat anak kos nih ya kan. Merebus mie, merebus air. Bisa pakai si Cosmos CRZ1031 ini. Kemudian juga ada mode untuk memanaskan ya, menghangatkan, menghangatkan. Terus apalagi untuk daya wattnya dia mencapai 180 watt ya, untuk kapasitasnya 0,3 liter saja. Kecil banget teman-teman ya. Dan ini aslinya buatan Indonesia tentunya ya. Bangga kita buatan Indonesia, bangga dong. Nah, untuk membukanya, untuk cara membukanya, kita lihat di sini ada sedikit tombol. Nah, kita langsung ini aja, tuasnya akan terbuka dan angkat seperti ini. Nah, ini komponen bagian atas ya, berfungsi untuk menghangatkan supaya nanti air uap yang ada pada nasi itu terangkat, nanti masuklah kepada komponen ini dan akan mengendap ke atas ini sehingga tidak akan mengenai airnya itu tidak akan mengenai nasi ya, seperti itu. Nah, itu kalau komponen yang ada di sininya itu sudah rusak atau sudah tidak berfungsi nah maka nanti yang terjadi nasinya itu akan cepat basi ya, karena airnya itu tidak terserap dengan baik, tidak terserap pada tempat yang tepat, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian juga kita mendapatkan satu buah mangkuk bubur ya, mangkuk bubur ini mungkin buat bayi kali ya. Dan juga kita mendapatkan satu buah alat takar untuk menakar berasnya. Dan di sini juga kita mendapatkan ini plastik apa ya? Oh, ini harusnya ini sih ya plastiknya. Karena memang kebetulan saya sudah buka juga sebelumnya ya. Dan ini dia. Kecil sekali teman-teman ya. Kecil sekali teman-teman, kita lihat ya. Nah, untuk ininya sendiri dia non-stick, anti lengket ya, anti lengket dan tentunya aman, food grade, aman dari PFOA juga seperti itu ya. Nah, untuk bagian ininya nih, sampingnya ini, bodinya dia berbahan seperti aluminium ya teman-teman ya. Nah, seperti aluminium dia. Dan untuk kabelnya sendiri cukup panjang, jadi ini cukup lah untuk menjangkau area-area saklar yang jauh seperti itu ya. Nah, jadi kabelnya itu bisa dililitkan di bagian belakang ini teman-teman. Ini tujuannya supaya ketika kita menyimpan rice cookernya itu tidak memakan ruang yang lebih banyak lagi seperti itu ya. Dan tentunya bisa mengelokkan pemandangan dapur kita ya, karena tidak adanya kabel-kabel yang terlihat panjang terurai gitu kan. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia tuh bisa dilipat seperti ini teman-teman ya. Kemudian nih hati-hati teman-teman, kalau masak
nasi, supaya nasinya itu enggak gampang basi ya. Selain tadi penyebabnya ada di sini, nah nanti kalau misalkan ininya udah bener nih berfungsi tapi masih tetap aja basi, maka hati-hati teman-teman ya. Jadi perhatikan tata cara memasaknya ya. Jadi tata cara memasak nasi itu ada tata cara yang benarnya ya kayak. Nah, salah satunya adalah ketika kita mencuci nasinya itu, mencuci berasnya, jangan langsung menggunakan inner pot. Jadi pakai wadah terpisah ya. Kalau misalkan nih udah bersih pakai wadah yang lain, maka langsung kita masukkan dan masukkan air sesuai takaran, kemudian langsung masukkan. Nah, terus jangan perhatikan juga ini permukaan si inner potnya, jangan sampai basah karena itu akan membuat komponen bagian bawah di sini ini dia akan rusak. Nah, kalau rusak nanti tidak maksimal hasilnya Kak. Bisa menyebabkan cepat basi, bisa menyebabkan lama mateng ya, bisa menyebabkan ngeletis si berasnya, si nasinya itu nggak matang secara sempurna kayak gitu ya. Makanya kalau mau masak hati-hati jangan air. Nah, makanya kalau mau masak nasi ya, perhatikan jangan mencuci berasnya itu di dalam inner potnya. Jadi lakukan pencucian beras pada tempat yang lain sampai bersih. Nah, kalau bersih langsung kita masukkan, kemudian langsung kita masukkan ke inner potnya, dan perhatikan juga permukaan inner potnya jangan sampai basah karena nanti kalau basah. Nah, dan juga perhatikan permukaan si inner potnya jangan sampai terlihat basah ya kayak. Kalau basah lapin dulu sampai kering, kemudian kita masukkan. Karena nanti tadi ya, kalau misalkan kita dalam keadaan basah langsung kita masukin ke dalam rice cookernya, yang ada nanti komponen yang ada di dalam ini akan mengalami kerusakan. Nah, bagaimana teman-teman ya review pada video kali ini? Tentunya menarik ya. Cosmos CRZ 1031 ini worth it lah buat kita miliki. Apalagi kita nih yang masih ngekos, yang masih diem di kontrakan ya kan ya. Nah, kalau gimana Kak cara dapetin si Cosmos CRZ 1031 ini? Kakak bisa langsung datengin marketplace kita, baik oranye ataupun hijau ya. Langsung saja, nanti kita akan selipkan di deskripsi link checkoutnya. Nggak mau checkout di link deskripsi ya? Oke, kalau gitu langsung aja datang ke toko Dimar Elektronik yang beralamatkan di Jalan Kampung Sawah nomor 10C, Jati Melati, Pondok Melati, Kota Bekasi ya. Di situ banyak banget elektronik yang bisa kita dapatkan teman-teman ya. Nah, mungkin cukup sekian review pada video kali ini. Mungkin nanti akan dilanjutkan di next video dengan review produk lainnya.